Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Amarullah. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kepelatihan dasar. Ilmu kepelatihan dasar ada dua komponen, komponen latihan, prinsip-prinsip latihan. Komponen latihan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas atau mutu suatu latihan dan merupakan kunci keberhasilan dalam menyusun program dan menentukan beban latihan. Intensitas 1. Intensitas 2. Volume 3. Recovery 4. Interval 5. Repetisi 6. Set 7. Seri atau sirkuit 8. Durasi 9. Densitas 10. Irama 11. Frekuensi 12. Sesi atau unit. 1. Intensitas latihan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung. Stimulus berupa aktivitas gerak. 2. Volume, ukuran yang menunjukkan kualitas atau jumlah suatu rangsang. 3. Recovery latihan, waktu istirahat yang diberikan antar set atau repetisi ulangan pada saat latihan berlangsung. Interval latihan, waktu istirahat yang diberikan antar seri antar sirkuit atau antar sesi per unit latihan. 5. Repetisi latihan, jumlah ulangan yang dilakukan untuk tiap butir latihan beberapa jenis. Contoh, seseorang atlet tenis lapangan dapat melakukan pukulan forehand single dan end dalam waktu 1 menit sebanyak 30 kali secara cross ball. 6. Set latihan, jumlah ulangan untuk satu jenis butir latihan. 7. Seri atau sirkuit latihan, keberhasilan dalam menyelesaikan serangkaian butir latihan yang berbeda-beda. Artinya, dalam suatu seri terdiri dari berapa macam latihan yang secara keseluruhan harus diselesaikan dalam satu rangkaian. 8. Durasi latihan, untuk yang menunjukkan lamanya perangsangan, lamanya waktu. Contoh, dalam suatu sesi atau unit latihan perlu waktu selama 2 jam, maka durasi waktunya selama 2 jam. Dengan demikian, durasi latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam unit latihan mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. 8. Densitas latihan, pengertian densitas adalah ukuran yang menunjukkan padatnya perangsangan. Artinya, semakin pendek waktu recovery dan interval diberikan selama dalam latihan, maka densitas latihan semakin tinggi. Dengan demikian, densitas latihan sangat dipengaruhi oleh pemberian waktu recovery dan interval. 10. Irama latihan, pengertian irama adalah ukuran waktu yang menunjukkan kecepatan pelaksanaan perangsangan. Ada 3 macam irama latihan, yaitu lambat, sedang, dan cepat. 11. Frekuensi latihan, pengertian frekuensi adalah jumlah latihan dalam periode tertentu. Pada umumnya, frekuensi merupakan jumlah tatap muka latihan yang dilakukan dalam 1 minggu. 12. Sesi atau unit latihan, pengertian sesi atau unit adalah materi program latihan yang harus dilakukan dalam satu kali tatap muka. Prinsip-prinsip latihan, prinsip partisipasi aktif. 2. Pengembangan secara menyeluruh, spesialisasi, individualisasi, overload, variasi latihan, model dalam proses latihan, pembebanan latihan, pemulihan. Partisipasi aktif, kesungguhan dan aktif berpartisipasi dalam latihan akan menjadikan latihan maksimal bila pelatih secara periodik mendiskusikan tujuan-tujuannya bersama atletnya. Partisipasi aktif pelatih tidak hanya terbatas pada pertemuan latihan, tetapi juga harus memberikan kebiasaan atletnya di luar program latihan. 2. Pengembangan secara menyeluruh, seorang pelatih harus mengembangkan latihan ke arah spesialisasi, pengembangan fisik yang luas mendasar, khususnya persiapan fisik umum merupakan salah satu dasar tentunya yang penting untuk mencapai spesialisasi yang tinggi dari persiapan fisik dan penguasaan teknik.
Perkembangan dari selain ketergantungan antara organ manusia dan sistemnya, dan antara proses fisiologis dan psikologis. 3. Spesialisasi. Latihan khusus untuk satu cabang olahraga atau pertandingan mengarah pada perubahan tahapan dan fungsional dikaitkan dengan spesifikasi cabang olahraga yang dipilih. Spesialisasi harus dengan dua sifat besar, yaitu 1. Dari latihan olahraga yang khusus. 2. Latihan dipakai untuk pengembangan biometrik. Prinsip-prinsip spesialisasi di atas harus benar-benar dimengerti, dipakai dalam latihan untuk anak-anak serta remaja demi pengembangan yang menyeluruh, harus mendasari semua pengembangan ke arah spesialisasi. 4. Individualisasi. Suatu kebutuhan yang utama dalam suatu bentuk latihan yang berbeda untuk setiap atlet. Kemampuan dan usaha yang dilakukan setiap individu tergantung pada faktor 1. Secara biologis dan kronologis, umur. 2. Pengalaman. 3. Status kesehatan. 4. Beban latihan, kecepatan dan pemulihan. 5. Postur tubuh dan sistem saraf. 6. Jenis kelamin. 5. Variasi latihan. Untuk mencegah kebosanan berlatih, pelatih harus kreatif dan pandai mencari dan menerapkan variasi dalam latihan. Dalam variasi latihan yang akan diberikan, pelatih harus bisa mengemas bentuk-bentuk latihan utama dalam bentuk permainan atau perlombaan, dan lain-lain tergantung pada cabang olahraga masing-masing. 6. Model dalam proses latihan. Melalui model latihan, pelatih harus berusaha untuk mengarahkan dan mengordinir latihan sesuai dengan tujuannya. Metode dan materi mirip dengan pertandingan. Model latihan. Masa yang akan datang harus berdasarkan kepada sesuatu yang mendahului, menghilangkan komponen yang keliru dan mengenalkan suatu model yang baru. 7. Prinsip peningkatan beban latihan secara progresif. Bila latihan yang diberikan semakin meningkat dan tipe latihan terbiasa oleh tubuh, maka semakin besar penyelesaian terhadap latihan. Aplikasi. Beban latihan diberikan secara progresif. 1. Beban, intensitas dan durasi. 2. Repetisi. 3. Istirahat. 4. Frekuensi. Program latihan maupun harus dirancang untuk mencerminkan suatu penyemangat yang diinginkan. 8. Pemulihan. Setelah selesai latihan, tubuh melakukan penyelesaian dengan cara 1. Mengisi ulang sumber tenaga. 2. Perbaikan kerusakan pada otot semakin tinggi, intensitas latihan semakin lama, proses pemulihan. 9. Latihan. Apa yang dimaksud dengan beban, intensitas, dan durasi. 2. Repetisi. 3. Istirahat. 4. Frekuensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.